Halo, assalamualaikum adik-adik hebatku. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi nih sama kakak. Nah, di video kali ini kita akan belajar tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 6. Nah, tidak terasa ya, kita sudah sampai pada pembelajaran 6 lagi adik-adik. Kita akan beralih di tema 4 nantinya. Nah, tetap semangat ya. Yuk kita masuk ke materinya. Baik adik-adik, sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Nah, sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Apa saja sih syarat-syarat yang harus kita penuhi jika kita ingin menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara? Yuk kita simak materinya. Nah, di sini ada format menulis laporan hasil wawancara. Nah, yang pertama itu, jika kita ingin menulis laporan hasil wawancara, kita harus menuliskan latar belakang. Apa sih itu latar belakang? Nah, latar belakang itu adalah alasan mengapa kita melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Jadi, alasan kita melakukan wawancara. Nah, di sini pada contohnya alasan membuat wawancara atau melakukan wawancara yaitu karena kita ditugaskan untuk melakukan wawancara kepada masyarakat tempat tinggal kita mengenai tumbuhan dan hewan. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya adalah maksud dan tujuan. Kita harus menuliskan apa maksud dan apa tujuan kita melakukan wawancara tersebut. Nah, kita lihat contohnya ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan serta kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya ada topik wawancara. Kita harus menuliskan topik wawancara pada format menulis laporan hasil wawancara itu. Nah, contohnya itu adalah tumbuhan dan hewan di sekitarku. Topiknya itu singkat-singkat saja, seperti itu adik-adik. Baik adik-adik, kemudian yang harus kita tuliskan pada laporan wawancara adalah waktu dan tempat kegiatan. Kita harus menuliskan waktu dan tempat kegiatan agar kegiatan wawancara kita itu jelas. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat contohnya hari dan tanggal. Sabtu 5 November 2015. Waktu pukul 8.00 sampai dengan pukul 9.00. Tempat Kampung Mekarjaya. Nah, yang selanjutnya yaitu laporan hasil wawancara. Nah, di sini kita menuliskan apa hasil dari wawancara tersebut. Nah, kita menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancaranya. Contohnya, narasumbernya itu Bapak Kurniawan, pewawancaranya siapa? Kita sendiri. Nah, hasil wawancaranya apa? Pada hari Sabtu 5 Desember 2015 pukul 8 sampai dengan 9, saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku dan sebagainya, seperti itu. Kalian menuliskan hasil wawancara, apa yang kalian dapatkan dari hasil wawancara tersebut, apa hasilnya dan apa informasi yang kalian dapatkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kita menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara yang kita lakukan. Nah, itulah tadi
format menulis wawancara adik-adik, seperti itu. Jadi kita tidak hanya melakukan wawancara semata, tapi kita juga harus membuat laporan agar kita mengetahui informasi-informasi apa saja yang kita dapatkan pada kegiatan wawancara yang telah kita lakukan, adik. Nah, setelah kita belajar mengenai format menulis hasil wawancara, nah kita beralih nih pada pembahasan selanjutnya. Nah, pada pembelajaran 5 kita telah melihat apa-apa saja karakteristik hewan-hewan yang ada di lingkungan kita, kan? Ciri khusus dan karakteristik tempat tinggalnya. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks berikut, adik-adik. Nah, mari kita baca sama-sama ya. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Nah, sekarang kita mengetahui ya bahwa ada banyak sekali hewan-hewan yang terancam punah karena pemburuan liar dan berbagai kegiatan yang merugikan hewan seperti itu. Nah, lanjut ya. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman tradisional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Nah, yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Jadi, dengan melindungi hewan langka, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Baik adik-adik. Nah, setelah kita memahami materi yang telah kakak sampaikan, kakak punya 5 pertanyaan untuk adik-adik. Nah, yang pertama, apa saja hal yang perlu dituliskan pada format hasil wawancara? Yang kedua, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Yang keempat, tuliskanlah himbauanmu kepada masyarakat agar masyarakat melestarikan hewan langka. Nah, himbauan itu seperti peringatan atau larangan untuk masyarakat. Apa yang harus mereka lakukan untuk melestarikan hewan langka? Seperti itu. Nah, yang kelima, apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Nah, silahkan adik-adik menuliskan jawabannya di buku tugas tematik kalian ya. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengirimkannya pada Google Classroom. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung video nih adik-adik. Sampai jumpa. Tetap semangat dan jaga kesehatannya adik-adik hebatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.